Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Syafiratus Soleha dari kelas 11 IPS 3 absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh pembaharuan Islam yaitu At-Tahtawi. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Syafiratus Soleha dari kelas 11 IPS 3 absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh pembaharuan Islam yang bernama At-Tahtawi. Riwayat hidup. At-Tahtawi nama lengkapnya adalah Rafa'ah bin Badawi At-Tahtawi. Lahir di kota Tahta di dataran tinggi Mesir pada masa pemerintahan Muhammad Ali, yaitu pada tahun 1802 Masehi dan meninggal pada 27 Mei 1873 Masehi di Kairo pada usia 71 tahun. Orang tuanya dari kaum bangsawan, tapi sedikit pengalaman. Namun, keluarganya yang tradisi keagamaannya kuat itu menjadikan At-Tahtawi tekun mempelajari Al-Quran sejak kecil. Ketika dewasa, ia berangkat ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar, di bawah pengawasan atau bimbingan Syekh Hasan Al-Attar. At-Tahtawi adalah murid kesayangannya. Ia dapat menyelesaikan studinya pada tahun 1822 Masehi. Hasan Al-Attar banyak hubungan dengan para ilmuwan Perancis yang datang dengan Napoleon ke Mesir. Karena ketekunan dan ketajaman pikiran At-Tahtawi, gurunya Syekh Al-Attar selalu memberikan dorongan agar selalu menambah ilmu pengetahuan. Selesai studi di Al-Azhar, At-Tahtawi mengajar di universitas tersebut selama 2 tahun, dan pada tahun 1824 Masehi, ia dapat meraih gelar master pada Egyptian Army di Mesir. Pada tahun itu pula, diangkat menjadi imam bagi mahasiswa-mahasiswa yang dikirim oleh Muhammad Ali ke Jomat di Paris untuk belajar bahasa Perancis dan ilmu-ilmu modern. Tetapi, di samping tugasnya sebagai imam, ia juga ikut belajar. Selama 5 tahun di Paris, ia kursus private bahasa Perancis. Sehingga dalam waktu 5 tahun itu, ia mampu menerjemahkan sejumlah 12 buku dan risalah, diantaranya risalah tentang sejarah Alexander Macedonia, buku-buku mengenai pertambangan, ilmu bumi, akhlak dan adat istiadat berbagai bangsa, risalah tentang ilmu teknik, hak-hak manusia, kesehatan jasmani, dan sebagainya. Selama di Paris, At-Tahtawi menghabiskan waktunya untuk membaca berbagai macam buku ilmu pengetahuan. Sekembalinya dari Paris, pada tahun 1832 Masehi ke Mesir, ia diangkat sebagai penerjemah dan sebagai guru besar pada sekolah kedokteran Prancis di Kairo. Dua tahun kemudian, pada tahun 1835 Masehi, ia pindah ke sekolah artileri sebagai penerjemah buku-buku ilmu teknik dan kemiliteran. Setahun kemudian, pada tahun 1836 Masehi, didirikan sekolah penerjemah, School of Foreign Language, atau sekolah bahasa-bahasa asing, dan At-Tahtawi sebagai direktur dan sebagai penanggung jawab harian, atau Al-Waqa' al-Misriyah. Setelah Muhammad Ali meninggal pada tahun 1848 Masehi, maka cucunya Abbas sebagai gantinya. Dan At-Tahtawi kemudian dikirim ke Sudan sebagai kepala sekolah di Khartoum. Setelah Abbas meninggal pada tahun 1854 Masehi, At-Tahtawi kembali ke Mesir atas panggilan pengganti Abbas, yaitu Said Pasha. Ia diangkat sebagai direktur sekolah militer. Pada tahun 1863 Masehi, di Mesir dibentuk suatu badan yang bertugas menerjemahkan undang-undang Perancis dan bermarkas di kantor yang namanya Translation Office, dan At-Tahtawi menerbitkan majalah Raudatul Madaris untuk Ministry of Education. At-Tahtawi kembalinya dari Mesir telah menerjemahkan buku-buku, diantaranya buku-buku tentang geografi, sejarah, yaitu tentang raja-raja Prancis, raja Charles XI, Charles V, filsafat Yunani, dan Montesquieu. Dan At-Tahtawi juga menulis buku-buku yang diterbitkan berupa tulisan atau karangan.
Karangan-karangan At-Tatawi. Yang pertama yaitu Tahlisul Iblis fi Talhis Baris. Yang kedua yaitu Manhij al-Albab al-Misriyah fi Manhij al-Adab al-Ashkiyah. Yang ketiga Al-Mursyid al-Amin lil Banat wa al-Banin. Yang keempat Al-Qaul al-Sa'id fi Ijtihad wa al-Taqlid. Yang kelima Anwar Taufik al-Jalil fi Akhbar Mishhar wa Taufik Bani Ismail. Yang keenam Al-Mazahib al-Arba'ah fi al-Fiqh. Yang ketujuh Qanun al-Tijari. Yang kedelapan Al-Tuhfat al-Maktabiyah fi al-Nah. Dan yang terakhir yaitu Al-Manafi' al-Ummiyah. Buku-buku karangannya tersebut bagi pembaca yang menelusurinya dapat merasakan bahwa si penulis sedang berkelana menuju dunia pengetahuan yang lebih luas. Di bawah komando pengetahuan yang kuat menguasai jalan pikirannya, ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi terhujan terpati dalam hatinya, sehingga pengalaman dan keadaan masyarakat di waktu itu tergugah hatinya untuk memikirkan dan menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam usaha ke arah kemajuan bangsanya. Hal-hal yang tidak disetujui dikemukakan secara berani meskipun dia sendiri menyadari bahwa tindakannya dapat mengakibatkan sedikit kehebohan, sehingga masih bersifat sederhana sesuai kondisi seperti saat itu. Ide-ide At-Tahtawi dalam pembaharuan. Yang pertama, jika umat Islam ingin maju, harus belajar ilmu pengetahuan sebagaimana kemajuan yang terjadi di Barat atau Eropa. Untuk itu, umat Islam harus berani belajar dari Barat. Yang kedua, negara yang baik adalah negara yang pandai meningkatkan ekonomi rakyat, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Fir'aun. Yang ketiga, kekuasaan raja sangat absolut, sehingga perlu dibatasi oleh undang-undang syariat yang dipimpin oleh Majelis Syura atau ulama. Oleh karena antara raja dengan ulama harus bisa berunding untuk melaksanakan hukum syariat. Yang keempat, umat Islam harus menguasai bahasa asing jika ingin maju di samping bahasa Arab. Bahasa Arab berfungsi untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Bahasa asing berfungsi untuk menerjemahkan dan memahami ilmu dan peradaban Barat. Selanjutnya, umat Islam harus memahami ilmu-ilmu pengetahuan modern jika tidak ingin umat Islam ketinggalan. Dan yang terakhir yaitu umat Islam tidak boleh bersikap fatalis atau pasrah dengan keadaan tanpa berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.